arsala rasulullahi rahmatan lil alamin wa anzala kitabuhu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada seorang nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja dapat mengguncangkan alam, dapat membuat hebohnya para malaikat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dia telah membawa kita yang dulunya alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang dulunya alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu ilahi. Kaum muslimin dan musliman yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam hal ini berarti meningkatkan keimanan kita dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkannya dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah waktu. Bahkan di dalam Al-Quran telah menunjukkan 40 lebih kata mengenai waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Wadduha, demi waktu duha, wallail demi waktu malam, wal fajr demi waktu fajar, wal asr demi waktu asar, dan masih banyak lainnya. Menurut ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ahamiyatus syai, sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi kehidupan manusia, atau dalam bahasa kerennya, time is very important for human's life. Waktu itu sangat berharga dalam kehidupan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Hidayatul Hidayah mengatakan, waktu itu diibaratkan dengan sebuah berlian. Jika para hadirin semua, jika kita mendapatkan berlian, tentu kita akan menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Begitu juga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita harus menjaganya dengan sebaik-baik agar tidak terbuang sia-sia. Waktu memiliki dua karakter, dia cepat berlalu dan dia tidak akan mungkin kembali. Lalu yang menjadi permasalahannya, bagaimanakah cara kita untuk memaksimalkan waktu? Yaitu jawabannya tercantum dalam Quran surah Asy-Syarr ayat 7 dan 8. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Menurut Musafir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung isyarat, yaitu kita harus mempunyai planning atau rencana. Jika sesuatu tidak direncanakan akan berakhir dengan sia-sia atau berantakan. Jika kita telah menentukan rencana, maka kita laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara menentukan prioritas mana yang penting di antara yang paling penting. Jika kita telah melaksanakan suatu pekerjaan, maka beralihlah ke pekerjaan lainnya. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah melaksanakan suatu pekerjaan, maka bekerja keraslah ke pekerjaan lainnya. Menurut Imam Syafi'i, al-waqtu kasayf fa illam taqta'u qata'ak. Waktu itu diberatkan seperti pedang. Jika kita tidak mampu memotongnya, maka waktu akan memotong kita. Maksudnya, waktu itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita menyia-nyiakan waktu, sama saja kita menyia-nyiakan hidup kita. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, your time is your life. Waktumu adalah hidup. Waktumu adalah hidupmu. Namun sayang 1000 sayang, banyak di antara kita mengira waktu luang adalah waktu untuk bersenang-senang. Banyak di antara kita menggunakan waktu luang kita untuk dengan memainkan HP, memainkan sosmed seperti Facebook, Instagram, Twitter,
WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Mereka menggunakan waktu mereka dengan memainkan HP, bahkan sampai berjam-jam, sehingga mereka melalaikan bahkan melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak pada saat ini, pada zaman ini, mereka mempergunakan waktu mereka untuk berfoya-foya, menghamburkan harta mereka ke hal-hal yang tidak berguna. Bahkan mereka menghabiskan harta mereka ke jalan-jalan yang Allah tidak sukai. Bukan sebaliknya, harta yang mereka mempergunakan untuk beramal ke jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, memakankan anak yatim, atau membayarkan zakat dan lain sebagainya. Mereka mempergunakan masa muda mereka dengan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak muda zaman sekarang banyak yang mengatakan, mempergunakanlah masa muda kita untuk bersenang-senang, nanti pada masa tua kita barulah kita bertobat. Nauzubillahi min dzalik. Maka ingatlah, wal asr innal insana lafil khusr. Demi masa dan sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Maka menurut dalam agama Islam, orang yang cerdas yaitu orang yang mampu memaksimalkan waktu mereka dengan sebaik-baik mungkin, seperti membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan bahkan menghafalkan Al-Quran. Jika kita membuka Al-Quran, setan mulai curiga. Jika kita memahami Al-Quran, setan mulai kejang-kejangan. Dan jika kita mengamalkan Al-Quran, setan mulai stroke. Maka dari itu kaum muslimin, marilah kita sama-sama memaksimalkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi pada bulan Ramadan ini, marilah kita banyak menggunakan waktu kita dengan membaca Al-Quran. Menggunakanlah waktu kita dengan sebaik-baik mungkin sebelum datangnya 5 perkara: sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, mati hidup sebelum mati, dan lainnya. Marilah sama-sama kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin sebelum datang ajal kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kekurangannya hanya milik makhluknya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.